Tentu kita semuanya berduka gitu ya. Sampai saat ini juga masih banyak juga dari kita yang masih belum mampu untuk menuliskan apapun ya tentang Prof. Edi, atau saya sering memanggil Pak Edi meskipun beliau protes, beliau mengatakan kenapa saya nggak dipanggil Kak aja gitu ya, atau dipanggil Mas, kan Mas Kopal dipanggil Mas gitu. Jadi ada karena memang teman-teman saya di Ciputat yang sebaya dengan saya memanggil beliau dengan Kak. Saya mengatakan Pak Edi karena saya orang Jogja, jadi mungkin nggak terlalu familiar gitu ya memanggil Kak. Nah, itu satu hal yang sebetulnya saya merasa bahwa beliau, saya yang merasa ya, saya cukup dekat dengan beliau dalam banyak kesempatan gitu ya. Dan yang terlebih lagi kesedihan ini belum usai betul ya setelah kepergian Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, pertemuan saya dengan beliau yang terakhir adalah di CSIS ketika kita memperingati, uh, saya lupa ya, 40 hari, kalau tidak salah 40 hari Buya Syafi'i wafat, dan beliau masih menyampaikan bahwa kita sangat kehilangan. Dan pada waktu itu beliau menyampaikan, bahkan hemat saya tidak akan ada yang bisa betul-betul menggantikan Buya Syafi'i. Kebetulan beliau duduk di samping saya, dan waktu itu saya berbisik gitu ya, Prof. Edi, namanya Pak Edi ya, Prof. Edi lah yang nanti harus mengganti posisi Buya. Nah, waktu itu beliau mengatakan, enggak Mbak, saya enggak bisa gitu, karena beliau itu memang luar biasa, saya tidak sepadan dengan beliau, dan mungkin saya tidak bisa gitu. Jadi itu adalah perbincangannya yang saya ingat ketika di CSIS. Dan tentu kita semuanya berduka gitu ya. Dan untuk kedua tokoh ini pun saya, meskipun saya tidak mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya yang yang terkait dengan masalah pemakaman beliau, tapi dua-duanya, Buya Syafi'i dan Buya Azra ini, kebetulan kedua-duanya saya diminta untuk memastikan bahwa keduanya itu bisa dimakamkan di Taman Pahlawan. Hanya Buya Syafi'i memang beliau sejak awal tidak berkendak, dan sehingga dimakamkan di pemakaman Muhammadiyah. Sehingga di masa-masa duka itu saya merasa bahwa saya perlu untuk mengambil bagian di dalam proses bagaimana proses kepulangan beliau, yaitu mengurus mengurus bintang Mahaputra utama, sehingga beliau dapat dimakamkan di Taman Pahlawan. Dan tentu saja Pak JK tentu juga mempunyai jasa yang sangat besar, dan juga komunikasi yang langsung pada Bapak Presiden. Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja ya, karena memang tentu saja sangat banyak yang perlu diceritakan. Pertemuan saya dengan Prof. Edi ini pada awal betul-betul secara intensif itu pada tahun 94-95, ketika Jogja dan Jakarta ini merancang perubahan UIN dari IAIN ke UIN yang didasarkan kepada kerjasama University Sisters dengan McGill University. Nah, salah satunya adalah keharusan dari project antara Kementerian Agama dengan Kanada waktu itu. Memang dua-duanya, Indonesia dan Kanada, mempunyai kesamaan visi bahwa di situ harus ada secara eksplisit program-program tentang kesamaan akses perempuan dan laki-laki ya, sehingga itu menjadi core issue, core program yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni ya. Sehingga saya bekerja dengan beliau sekitar 15 tahun di dalam proses itu ya. Saya ada di pusat studi wanita, tetapi juga saya ada di dalam PIC di situ, sehingga sebetulnya diskusi itu sangat intens. Kalau misalnya sekarang kita melihat bagaimana Prof. Edi tadi sampai Mbak Nini memberikan testimoni bagaimana kuatnya dukungan Prof. Edi, tetapi sebetulnya beliau juga
seperti yang disampaikan Kang Oman, beliau adalah manusia biasa, beliau bertransformasi, beliau beliau mempunyai standpoint tertentu dan itu kemudian bertransformasi. Nah, hebatnya bagi saya, Prof. Edi sama dengan Pak Amin Abdullah pada waktu itu adalah dua sosok inilah sebetulnya yang kemudian sangat cepat sekali sebetulnya melakukan transformasi akan pentingnya konsep atau tindakan ya afirmasi terhadap kesetaraan gender di IAIN atau yang kemudian bertransformasi menjadi UIN. Jadi pada waktu itu sebetulnya Prof. Edi sendiri pada tahun 94-95 itu masih mempertanyakan sebetulnya yang akan dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga ini kesetaraan gender yang seperti apa gitu ya. Beliau saya kira sama dengan scholar yang lain mempunyai sedikit bias ya, artinya begini, mempertanyakan bias tentang apa namanya hal-hal yang itu terkait dengan Barat, dan itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Kita pun juga seringkali mengkritik ya, mempunyai beberapa kritik terhadap apa namanya konsep-konsep dan juga kerangka-kerangka pemikiran yang itu dikembangkan di Eropa ataupun juga di Barat, karena bagaimanapun mereka mempunyai konteks yang berbeda dan kita mempunyai konteks yang berbeda. Sehingga pertanyaan yang sampai sekarang masih saya ingat adalah kesetaraan gender yang seperti apa yang akan dibentuk di kedua UIN ini, karena memang UIN inilah yang menjadi pilot project pada waktu itu ya, sehingga kami juga harus berpikir pada waktu itu untuk menjelaskan konteks apa yang sebetulnya apa namanya yang sebetulnya perlu disampaikan oleh kedua rektor, karena beliau pada waktu rektor dan Pak Amin Abdullah menjadi rektor. Nah, Pak Prof. Edi dan Pak Amin sebetulnya mengikuti diskursus itu dan kemudian beliau mengatakan apakah tidak sebaiknya kita menggunakan kata-kata equity, gender equality bukan equality gitu ya. Nah, itulah kemudian yang kita mencoba untuk mencari jawaban dalam banyak kesempatan ya selama 15 tahun itu, sehingga kemudian saya merumuskan pada waktu itu bahwa gender equality itu sebetulnya adalah ada pada aksesnya, kemudian partisipasinya, proses pengambilan keputusannya, dan keterjangkauan manfaatnya. Itu adalah equality-nya ada di situ, pada sisi itu. Nah, equity-nya itu adalah pada masalah posisinya, hasil dari gender equality dan kemudian menjadi gender justice. Dan berproses 15 tahun bersama beliau itulah yang kemudian bersama-sama beliau menyampaikan, saya setuju kalau misalnya apa namanya kesetaraan gender itu bisa dikontekstualisasikan di dalam Islam dan juga di dalam konteks Indonesia, dan betul-betul waktu itu beliau mewanti-wanti betul bahwa konsep-konsep kalau bisa konsep gender ini kalau ada padanan dalam bahasa Indonesia perlu digunakan, tetapi waktu itu saya sampaikan beliau bahwa tidak semuanya konsep itu bisa di-Indonesiakan. Misalnya ekonomi, kita tidak punya tentang ekonomi, kita tidak punya banyaklah yang, karena itu memang satu konsep yang sangat kompleks. Maka beliau menyampaikan ya sudah, tetapi tolong diberi pemahaman kepada masyarakat. Sampai kemudian saya menyampaikan bahwa sebetulnya gender itu dalam bahasa Arabnya malah ada, yaitu jinsun gitu ya. Yang kemudian saya banyak melakukan apa namanya UIN PSW UIN Jogja dan UIN Jakarta kemudian banyak melakukan kajian-kajian yang sedemikian, dan menurut saya kedua PSW UIN inilah yang kemudian menjadi trendsetter di UIN yang lainnya, yang kemudian bisa mengarus utamakan isu gender ini menjadi sesuatu yang masuk di dalam kurikulum. Nah, di Jogja tahun 2000 perjuangan itu sangat berat sebetulnya. Baru kami memperjuangkan dari tahun 2019, baru tahun 2010 maka gender itu menjadi mata kuliah sendiri ya, di UIN Jogja. Nah, itu beberapa hal. Nah, hal-hal yang bersifat pribadi tentu saja banyak. Yang terakhir saya bersama beliau hampir 10 hari ada di Rusia dan di Helsinki di dalam rangka dialog antar agama ya, dan antar agama pada waktu itu, dan tentu saja banyak hal yang
kami diskusikan, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Nini tadi, bahwa beliau mengatakan bahwa ketika saya membicarakan masalah keadilan sosial, maka sebetulnya di situ ada kesetaraan gender gitu ya. Meskipun saya tidak mendalami Mbak Eni, tetapi percayalah bahwa saya mempunyai kepercayaan gitu bahwa dunia publik atau ruang publik itu harus bersama-sama diisi oleh banyak oleh semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Dan saya kira apa yang disampaikan yang terakhir, wacana yang terakhir yang dikembangkan oleh beliau tentu saja yang terkait dengan jabatan-jabatan beliau, tetapi saya hanya ingin memberikan testimoni ini bahwa beliau adalah seorang yang sangat otentik ya di dalam mengembangkan keahliannya. Kang Oman mengatakan tadi spesialisasi menjadi spesialisasi menjadi generalisasi. Mungkin dalam bahasa saya adalah inside out gitu ya, yang itu yang dilakukan beliau. Dan beliau adalah, kalau dalam bahasanya Gramsci, Prof. Azra adalah seorang intelektual yang organik, betul-betul intelektual yang mandiri. Sampai terakhir, kebetulan saya ada di kantor staf presiden, dan beliau kritiknya luar biasa, sangat tajam kepada beberapa kebijakan pemerintah, dan kami di kantor staf presiden sangat menerima itu, karena yang beliau lakukan adalah sebuah kritik yang konstruktif ya. Jadi itu adalah satu ciri dari beliau. Beliau tidak mencaci dan beliau juga tidak memaki. Meskipun beliau berkata keras, tetapi beliau sebetulnya sedang melakukan kritik yang cukup konstruktif, dan saya selalu ditelepon oleh beliau setelah beliau melakukan kritik itu. Jadi itulah sebetulnya kemandirian beliau yang mungkin sepadan dengan Buya Syafi'i ya, dan tentu kita semuanya sangat kehilangan beliau. Ada legacy yang sangat kuat ya, yang harus kita teruskan. Beliau mengatakan bahwa negara ini diciptakan untuk semua orang ya, bahkan beliau mengatakan bukan hanya perempuan tetapi juga kalangan difabel dan juga minoritasnya. Jadi itu adalah merupakan satu paket dari kepedulian sosial beliau terhadap apa yang disebut dengan keadilan sosial.